Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana, udah bosen WFH-nya atau masih santai-santai aja? Baru ini Mbak, baru di Sambi jualan stiker. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar panduan SEO untuk pemula. Perkenalkan, nama saya Nandaski Septania. Saya di sini sebagai moderator untuk acara jam 10 sampai jam 12 nanti. Pemateri kita kali ini, saya kenalkan sedikit ya, namanya itu Mas Nur Jaya. Beliau di kantor biasa dipanggil Mas Nur. Saat ini beliau menjabat sebagai CMO di PT Kreasi Mageta Solusindo. Kiprah beliau di dunia SEO itu, dia sudah dipercaya beberapa corporate untuk mengoptimasi website dan produk mereka. Sambil itu, beliau juga sebagai digital marketing kreatif di salah satu kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris. Sebelum menjabat sebagai CMO, beliau full digital marketing dan forex trading sejak tahun 2011 sampai saat ini. Beliau bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Dingin Anom, Gang 3, sebelahnya utara Ramayana Mall, Kota Kediri. Saat ini beliau dikaruniai seorang putri dan satu orang istri. Baru satu istri ya Mbak? Oke, sebelum kita mulai workshop kali ini, saya akan membacakan peraturannya supaya workshop kali ini lebih tertib dan bisa diikuti oleh semua partisipannya. Yang pertama, hanya pemateri dan moderator yang bisa berbicara. Partisipan boleh berbicara saat disilakan oleh moderator. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan catatan apabila ada beberapa hal yang perlu dicatat. Karena materi ini akan sangat berguna, sayang banget buat dilewatin kalau nggak dicatat. Yang ketiga, ketika pemateri memberikan materi, partisipan boleh langsung bertanya melalui via grup WhatsApp. Jadi bukan melalui Google Meet, tapi langsung melalui grup WhatsApp. Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab pada saat sesi tanya jawab nanti. Kira-kira ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan lagi? Boleh di chat lewat Google Meet kalau ada yang ditanyakan. Sepertinya nggak ada ya. Jadi supaya lebih mempersingkat waktu dan materinya padat, kita langsung mulai aja materi panduan SEO untuk pemula di batch 1 ini. Untuk waktu dan tempatnya, Mas Nur, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya haturkan terima kasih semuanya yang jauh-jauh hari dan mungkin di tempat yang paling jauh juga. Saya cek di sini ada dari Riau, ada dari Palembang, Mojokerto, dan kemarin ada permintaan dari orang Malaysia, cuman sekarang ikutnya dari Indonesia dulu aja deh, supaya tertata gitu. Kan satu bahasa juga gitu. Bentar, ada yang harus di-approve juga. Jadi seperti yang tadi diperkenalkan sama Mbak Mbak moderator, nama saya Nur Jaya. Sekarang aktif di Kediri sebagai CMO-nya di KMS gitu. Mungkin ada pertanyaan, nanti langsung tanyakan aja di grup. Oke, materinya langsung kita mulai aja ya. Pembahasan kali ini
kita lebih ke arah faktor struktur website sama on page. Nanti semuanya itu bakalan dijelaskan di akhir sesi ataupun ditanya jawab maupun nanti di kesempatan lain gitu. Pokok bahasan kita ada 8 untuk saat ini atau hari pertama ini. Tolong yang lain di-mute dulu aja, di-mute supaya yang lain juga kedengaran. Supaya Mbak moderator maupun yang presentasi kedengaran. Oke, pokok bahasan kita ada 8. 1, kenapa sih harus Google? Dan kedua, ranking Google. Yang ketiga, pentingnya SEO. Yang keempat, artikel SEO friendly. Kelimanya, theme SEO friendly. 6, SEO on page. 7, keyword. Dan yang terakhir itu membuat judul. Mengapa harus Google? Ini materi sebelum mengenal SEO, kita harus mengenal kebiasaan Google. Makanya di awal-awal materi ini kita harus mengenal siapa itu Google gitu. Google merupakan search engine paling besar di antara yang lainnya. Algoritma Google akan diikuti oleh algoritma dari search engine lainnya. Search engine lainnya ini Bing, Ask, DuckDuckGo maupun Yahoo itu. Terus sehingga apabila suatu konten dianggap bagus oleh Google, maka pada search engine lainnya pun berpendapat demikian. Sebentar, harus ada yang di-approve. Terus hal-hal apa aja yang menjadi faktor ranking Google? Hal yang paling penting ini dibagi menjadi 6. 1, usia domain. Ketika kita mengoptimasi domain atau website itu minimal 3 bulan, dan itu maka otomatis kita bisa mengoptimasinya dengan secara maksimal. Kedua, traffic, yaitu jumlah kunjungan atau visitor dan durasi visitor itu ada di website kita. Dan itu suatu metrik lagi dari Google. Dan yang ketiga, ada authority. Authority ini lebih ke lebih dikenal dengan namanya DAPA, CFTR, terus Alexa Rank, dan lain-lain. Yang keempat, theme yang SEO friendly. Mungkin nanti ini akan ada pembahasan lain. Contohnya kalau theme SEO friendly ini, di mana sebuah website itu diakses cepat, responsif, ringan, dan nggak ngerepotin visitornya. Yang keenam, backlink. Backlink ini sebenarnya yang kita kenal itu ada banyak, tapi yang bahasan kita cuma 3 dulu ini. PBN, apa itu PBN? PBN itu singkatan dari Private Blog Network gitu. Terus ada backlink edu dan ada backlink government. Dan yang keenam itu social signal. Social signal itu apa? Jadi gini, ada namanya Facebook, itu membagikan contoh di website, terus ada di situ ada tombol bagikan atau share. Ketika kita mengklik tombol share, terus dibagikan ke sosial media kita, misalkan Facebook, Pinterest, Twitter, itu menjadi metrik lagi untuk menaikkan website kita lebih ke arah trust authority gitu. Sama aja kayak di sosial media sendiri ada namanya Pinterest juga, itu bagus banget bahkan itu buat SEO itu. Terus untuk apa sih SEO itu? SEO ini yang paling pertama itu untuk meningkatkan traffic website kita gitu. Yang kedua untuk tujuan brand awareness. Jadi yang biasa dipakai oleh para korporat dan perusahaan, dan yang lebih ke arah spesialisnya kayak orang-orang digital marketing gitu, digital marketing profesional. Yang ketiga, SEO untuk menekan bad review. Misalkan
kayak sekarang kan adanya COVID-19 ini banyak sekali ya bad review gitu. Kayak contoh Air Asia gitu kan banyak yang menutup atau beberapa mal-mal yang ditutup kan itu dampaknya reviewnya jelek-jelek banget tuh. Itu bisa dengan SEO itu bisa menekan lah bad review-nya gitu. Bisa pakai platformnya ada yang namanya Google My Business dan lain-lain. Yang keempat, social conditioning. Yang kelima, SEO untuk meningkatkan kredibilitas merek. Ini lebih ke arah untuk korporat lagi atau perusahaan. Misalkan punya merek apa nih? Misalkan habat sauda atau madu atau kurma. Apalagi sekarang bulan Ramadan itu kan lonjakan permintaannya tinggi banget itu, supply and demand-nya harus cukup juga. Itu bisa itu SEO dengan SEO ini. Yang keenam, SEO untuk meningkatkan jumlah follower. Nah, ini sebenarnya saya sering mengaplikasinya juga gitu. Yang poin nomor 6 ini. Lebih ke arah gimana sih cara meningkatkan jumlah follower. Kalau saya lebih ke arah Telegram, Pinterest itu apalagi untuk Pinterest enak banget. Terus untuk Facebook, kalau Facebook ya Facebook jadi dasarnya udah SEO friendly gitu. Apalagi untuk diarahkan ke fanpage kita, halaman kita gitu. Yang ketujuh, SEO untuk mengumpulkan database konsumen. Ini lebih ke arah buat list building aja. Jadi teman-teman bisa tuh kalau mau bangun list building dengan SEO. Platform SEO banyak. Misalkan website, blog, forum, My Business atau apapun itu. Terus apa itu artikel SEO friendly? Artikel SEO friendly ini yang khususnya ini yang paling penting itu gimana supaya artikel ini nge-ranking di Google. Minimal banget wajib itu harus ranking 1. Tapi ya minimal bangetnya bisa lah ditoleransi halaman pertama atau page 1 gitu. Nah, yang paling penting itu artikelnya ini harus mengandung keyword yang ditarget. Misalkan paket wisata di Malang gitu. Atau jadi keywordnya itu paket wisata Malang. Itu harus ditargetin di setiap artikelnya gitu. Kalau saya sendiri artikel SEO friendly minimal itu di website ada pembahasan yang harus dibahas itu 5 atau 6. Misalkan kita bahasnya paket wisata Malang, itu harus ada artikelnya itu 6 artikel tentang pembahasan paket wisata Malang itu sendiri. Oke, selanjutnya materi SEO and page, pemilihan theme SEO friendly. Nomor 1, nomor 2-nya pengaturan plugin di website. Nomor 3 internal link dan Google Search Console. Tema SEO friendly ini yang paling penting itu yang saya sebutkan beberapa waktu lalu. Yang penting kencang gitu, kencang, cepat. Terus dia lebih ke arah gimana supaya website itu ketika di crawling Google atau di scrape di Google atau di index Google, yang penting cepat gitu. Terus hal yang mampu mempengaruhi load lama sebuah website. Nah ini plugin, gambar, embed link sosial media, baik YouTube maupun Facebook, video, ukuran gambar yang terlalu besar dan video yang di embed link. Nah kalau mau ngecek ukuran kecepatan website bisa pakai Google Metric atau pakai Gmetric maupun Google PageSpeed gitu. Nah, yang paling perlu ditekankan plugin itu jangan terlalu banyak. Yang penting gimana website itu optimal aja. Misalkan bisa aja pakai pluginnya ya dikit-dikit aja. Yang penting optimal banget gitu. Misalkan ada plugin buat SEO-nya, plugin buat CDN-nya dan lain-lain. Nanti dibahas selanjutnya. Terus, oh ya ada hapus beberapa plugin yang tidak diperlukan. Nah, yang tadi pembahasannya yang baru diobrolin juga.
perkecil ukuran gambar pada websitemu, kompres gambar. Ini biasanya kalau kompres gambar itu jangan gunakan PNG gambarnya. Yang penting format PNG itu jangan ada, bisa pakai JPG, JPEG ataupun WebP. Itu yang paling bagus banget itu. Bagi dalam beberapa part ketika kamu akan menulis artikel yang cukup panjang. Nah, ini bisa dibuat part-partnya aja. Misalkan lebih ke arah itu sih, artikel pilar itu. Kita lanjut. Nah, ini pakai CDN, Content Delivery Network. CDN itu bisa kita ada beberapa sih. Misalkan bisa pakai Stackpad atau by CDN ataupun bisa pakai Bunny CDN gitu. Dan ini yang paling penting menurutku sih, menggunakan CDN dan menggunakan cloud hosting. Tadi kalau CDN bisa pakai Stackpad atau Bunny CDN. Kalau cloud hosting saya sarankan banget itu pakainya yang itu Vultr.com itu yang pakai high performance. Itu sangat ngebantu banget buat Google nge-create semaunya Google. Dan ini responsif SEO, tema yang responsif. Contohnya Traveloka maupun yang website-website yang baru sekarang kayak Prakerja gitu atau tiket.com, Tokopedia itu mantul lah, responsif banget. Pengaturan di website, plugin SEO, membuat sitemap. Lebih karena kalau sitemap itu bisa nyambung juga sih ke plugin SEO ini. Terus homepage, membuat kategori dan permalink. Nah, plugin SEO ini kita ada dua yang kita bahas di sini ya, walaupun banyak itu. Pertama Yoast SEO, terus sama all-in-one SEO pack, biasa disebut IO SEO pack gitu. Kedua plugin menyediakan layanan berbayar dan gratis. Fitur gratis sudah mampu mengcover konten untuk SEO friendly. Nah, kalau teman-teman mau nyoba Yoast SEO, disarankan itu buat money site. Tapi kalau IO SEO pack biasanya buat PBN. Kalau yang orang-orang yang spesialis di SEO atau spesialisnya atau praktisi SEO itu biasa hal-hal seperti itu, sama kayak yang tadi sering dibahas itu di eventnya yang kemarin dengan Tekin Asia itu namanya SEOcon gitu, yang datangnya Neil Patel langsung beberapa saat lalu di Jakarta. Terus membuat sitemap. Sitemap berguna untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam website. Google bisa melakukan tetapi membutuhkan waktu. Sehingga untuk mempercepat prosesnya, buatlah sitemap terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau di Yoast sendiri dan all-in-one SEO pack itu otomatis. Jadi teman-teman nggak usah terlalu repot aturan ini itu atau bikin manual, tinggal aktifin aja fitur ini. Mengatur homepage, atur homepage supaya memiliki judul dan isi yang menarik. Selain menarik, isi homepage harus mewakili keseluruhan website. Bagian yang harus diatur adalah home description dan home title. Ini lebih ke arah meta tag. Jadi kalau home description dan home title ini saya tekankan gimana supaya antara home description, home title itu istilahnya selaras dengan meta tag-nya. Meta description itu lebih ke arah di situ. Oke, lanjut. Ada yang harus di-approve. Terus membuat kategori. Meskipun website kamu hanya membahas satu niche, atau bisa aja teman-teman mau bahas dengan mikro niche gitu, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Baru pada datang. Pembuatan kategori difungsikan untuk mengerucutkan konten yang ada di website supaya lebih rapi. Kemarin ada pembahasan juga sih
sebenarnya kategori itu harus diindeks atau enggak sih? Atau dibuat di backlink atau enggak sih? Tergantung kita gitu. Kenapa tergantung kita? Kita mau optimasi kategori atau postingan atau halaman. Dan ini ada secretnya atau ada privasinya atau lebih ke arah beberapa praktisi SEO ini lebih ke arah beda-beda. Misalkan kalau teman-teman bisa cek Tribun News, Kompas, Detik, Liputan 6, itu mereka lebih ke arah optimasi kategori. Nah, kalau untuk praktisi SEO profesional gitu. Tapi kalau untuk praktisi-praktisi yang lainnya, kayak blogger atau imers itu lebih ke arah optimasinya itu di homepage dan di postingannya itu sendiri. Oke, lanjut. Bermaling link. Nah, permaling merupakan link pada sebuah situs website yang menjadi alamat sebuah postingan. Bagian ini harus diatur supaya ketika alamat URL diklik atau di tab tidak muncul kode atau angka default. Lebih ke arah postname ya kalau di WordPress. URL permaling juga bisa digunakan untuk mengoptimasi keyword. Contoh ya, ini https://nurjaya.com/SEO. Kenapa itu? Ya lebih SEO aja gitu. Contohnya gini, keyword yang saya dengar tadi paket wisata, bisa aja kayak gini, nurjaya.com/paket wisata di Malang. Itu udah bagus banget tuh. Nah, tinggal optimasinya aja nanti buat artikel-artikel yang bagus teman-temannya. Keyword, nah kayak ini nih, suruh keyword head plus body plus tail. Contoh, body ini sayur bayam, head body plus tailnya makan sayur bayam. Nah, ini keywordnya sayur bayam ya. Terus ada ini sayur bayam bergizi. Ini lebih ke arah intent search meternya ini. Terus istilah keyword ada 5. Buying keyword, niche keyword, diversity keyword, generic keyword, dan 5 branded keyword. Dan kelima ini beda cara pandangnya dan beda cara optimasinya. Ini yang perlu teman-teman tekankan. Dibahas selanjutnya. Oke, jenis keyword berdasarkan tujuan. Transactional keyword, posisional, dan informasi keyword. Jenis keyword berdasarkan penempatan, ada broad keyword, exact keyword. Terus, untuk memasukkan kerapatan suatu artikel, gunakan wordcounttool.com atau bisa pakai small-seo-tools.com. Nah, yang paling penting ini juga nih, densitas idealnya atau density idealnya atau keyword density ideal berada di angka 2-2,5%. Tapi kalau bisa banget di bawah 1% itu lebih bagus. Karena apa? Kemarin dengan adanya update algoritma Google besar-besaran itu pada tahun 2019 dan adanya Hummingbird, terus yang terbaru lagi, terus sekarang ada yang baru lagi di bulan Mei ini, ketika terlalu over keyword itu malah rankingnya pada turun. Itu sangat disayangkan. Jadi ya kita harus mesti pinter-pinter lah untuk keyword ini. Niat kita mau optimasi keyword atau website kita, tapi malah blunder the index atau enggak di indeks Google itu bahaya banget, sayang waktu kita dan lain-lain. Ini cara risetnya. Cara riset keyword itu dibagi jadi beberapa poin. 1, Google Suggestion, Google Trend, Ubersuggest. Ini yang punyanya Neil Patel ya, Ubersuggest. Terus keyword tool dan keyword generator. Kalau riset keywordnya, pertama kamu bisa membuka situs berikut ini yang memiliki fungsi tertentu. Google Suggestion, mengecek ketersediaan keyword, melihat keyword search result, cek all entitle, cek generate keyword, generate, dan atau mencari ide keyword. Google Trend, lihat statistik, lihat query keyword, lihat wilayah peminat, lihat puncak musim. Keyword tool, lihat statistik,
kita melihat lebih ke arah query keyword, sama juga nih sama baik satu Google Suggestion, Google Trend maupun Google Tool. Dan keyword seeker atau keyword everywhere itu pilih keyword yang relevan, analisa generic keyword. Nah ini nih yang terakhir, most semrush ahref, analisa kompetitor. Ini yang paling harus ada, tool yang harus ada, SEO tool yang harus orang yang belajar SEO itu punya minimal gitu. Most semrush ahref. Kalau mau teman-teman bisa aja langsung dicek di most.com, semrush.com maupun ahref.com gitu. Ya bisa lah, lain-lain nanti saya share toolnya. Gak usah bayar, gratis saja. Mengetahui tingkat persaingan keyword, Google Search Result, all in detail, media, usia dan jumlah indeks, pengenalan metrik SEO. Paling yang nomor 5 ini kita buat seringkas mungkin, karena nggak mungkin kalau dijelain semua. Cara membuat judul, menggunakan Google Suggestion, merangkai beberapa keyword sekaligus. Poin penting yang harus kamu perhatikan adalah jangan membuat judul artikel yang seolah adalah hasil spinner. Nah, ini yang paling penting itu buat senatural mungkin keyword itu atau sebuah judul maupun artikel. Gimana yang penting orang-orang itu lebih ke arah ya jangan terlalu over optimize banget dengan keyword gitu. Terus ya dulu mah enak bikin artikel spinner udah dolar deras banget gitu. Nah tapi seiringnya waktu berjalan pada tumbang semua. Tapi yang penting ini dulu, kita harus mempelajari ini gimana supaya bikin artikel itu yang unik dan natural, gitu aja. Mending kita bikin artikel sendiri gitu, walaupun 300 kata daripada ribuan kata tapi enggak di indeks Google, itu parah. Judul dan subjudul. Subjudul merupakan bagian dari judul atau akar dari judul. Berikut contoh judul dan subjudul. Judul artikel, jenis-jenis teknik bercocok tanam. Oke, ada yang harus di-approve. Paragrafnya, ulasan singkat jenis teknik bercocok. Nah, terus subjudulnya teknik terasering. Paragrafnya tentang teknik terasering. Subjudul teknik Huma dan paragrafnya tentang teknik Huma. Ini udah bagus banget dan menjadi acuan saya dan teman-teman saya untuk create banyak artikel itu dengan cara seperti ini. Dan mungkin banyak spesialis SEO harus lebih memperhatikan poin-poin ini lagi. Dan apalagi yang orang-orang yang baru belajar. Selanjutnya, gunakan teknik keyword density itu yang sebelumnya ya. Ini cara membuat judul dengan ide dan topik yang sama. Nah, ini semakin banyak judul dan topik yang sama di sebuah website, itu otomatis meningkatkan ranking atau authority website kita di mata atau di metriknya si Google itu sendiri. Dan itu yang perlu harus diperhatikan. Seperti apa teknik keyword dan diversity itu? Jadi bila kamu ingin mengoptimasi kuliner Malang, maka siapkan keyword yang akan dijadikan anchor text. Seperti kuliner di Malang, tinggal di Malang, kota Malang, kuliner pedas, atau bisa ditambahkan kuliner pedas Malang, tempat kuliner di Malang, kuliner hits Malang, atau paket wisata Malang, dan lain-lain. Tapi kalau paket wisata Malang itu bagus banget tuh kalau main. Ini contoh ya, pembahasan contoh. Bagus banget untuk dioptimasi. Misalkan teman-teman juga mau optimasi paket-paket wisata yang ada di kota teman-teman. Itu sangat potensial banget itu. Kayak ada beberapa teman-teman saya yang di Traveloka itu
ya ini kerjaannya mengoptimasi keyword-keyword yang ada di suatu tempat dan menurut mereka keywordnya itu sangat potensial untuk perusahaan. Udah selesai. Mana ada udah selesai nih. Ternyata udah selesai materinya teman-teman. Gimana? Ya. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Sesi tanya jawab udah saya buka di WhatsApp. Jadi saya bacakan dulu peraturannya supaya tanya jawabnya berjalan lancar dan juga pertanyaan dari teman-teman semua bisa langsung dijawab oleh Mas Nur. Yang pertama, postingan pertanyaan hanya berkaitan dengan tema kali ini. Temanya ini kan tentang panduan SEO untuk pemula. Jadi pastikan pertanyaan teman-teman itu berkaitan dengan tema tersebut. Jangan lupa penyampaian pertanyaannya melalui WhatsApp group ya. Kemudian jangan bertanya pertanyaan umum seperti bagaimana cara meningkatkan traffic, bagaimana cara mengoptimasi website, karena itu jawabannya sangat panjang dan tidak cukup waktunya untuk dibahas saat ini. Jadi pastikan bertanya ke yang lebih spesifik. Terus cukup chat satu kali aja, tidak perlu chat berkali-kali dengan pertanyaan yang sama karena admin pasti akan membaca pertanyaan kalian berdasarkan urutannya. Kemudian pertanyaan bisa dijawab langsung, bisa juga dijawab melalui video atau artikel website yang akan diberikan oleh pemateri. Kemudian peserta tidak diizinkan untuk ikut menjawab pertanyaan karena di beberapa sesi sebelumnya hanya menimbulkan kebingungan dari peserta lain. Jadi, sebisa mungkin dihindari untuk memotong pembicaraan dan mendengarkan jawaban langsung dari Mas Nur. Oke, sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Belum ada pertanyaan ya, Mbak? Sudah ada satu. Untuk settingan UX dari Mas Irfanan, untuk settingan UX SEO sebaiknya bagaimana ya? Dan cara membuat sitemap-nya itu bagaimana? Oke, nanti saya jelasin bentar ya, lagi loading juga nih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Sembari menunggu pemateri mempersiapkan jawabannya, langsung dipraktekkan ya soalnya jawabannya ini. Bisa juga teman-teman yang punya kendala di dunia per-all-shop-an, bagaimana perlu tips dan trik gitu bisa ditanyakan. Yang penting pertanyaannya spesifik dan tidak melebar. Aduh, tips sekali. Ada suara baby. Silakan yang mau bertanya langsung aja ditanyakan. Harusnya ada 38 pertanyaan ya. Mungkin itu dulu Mas Nur, bisa dijawab pertanyaan yang pertama tadi tentang cara setting UX yang baik itu gimana, terus cara buat sitemap itu gimana? Oke. Cara penulisan atau penembakan artikel yang SEO gimana? Oke, nanti dibahas semua sebentar.
Teman-teman masih ditunggu ya pertanyaannya sampai jam 11:15 nanti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi ini bisa langsung di-post di WhatsApp grup aja. Oke, bisa langsung dilihat ya. Di sini saya bikin artikel jasa SEO PBN backlink murah, berkualitas dan cepat. Dan di sini juga ada bukan jasa yang lebih ke arah pengaturan YOAS SEO. Ini kayaknya 3 pertanyaan dijadikan satu ini. Nah, di sini pertanyaan tadi siapa? Tadi siapa yang sitemap ya? Sitemap itu di SEO YOAS itu ya ini tinggal XML sitemap di on, udah selesai. Itu simpel banget kalau pakai plugin kayak gini, sangat mempermudah lah. Terus ada lagi namanya tool SEO analyst sama readability analyst. Jadi teman-teman juga bisa cek di sini, atau teman-teman bisa itu sendiri bikin website sendiri gitu. Ini intinya gini, readability itu gimana supaya artikel itu bisa dibaca sesuai human atau sesuai manusia gitu. Oh iya, kalau saya sendiri ini yang nurjaya.com saya sengaja versi free. Jadi teman-teman bisa cek aja di WordPress itu ada namanya YOAS SEO itu. Ini readability-nya good karena apa? Kita nggak terlalu lebih ke arah gimana, nggak terlalu metrik Google banget gitu atau over optimize banget. Jadi saya lebih ke arah gimana supaya artikelnya itu natural banget. Gimana supaya orang itu membaca dengan mudah gitu. Kayak bisa cek, teman-teman bisa cek aja di sini nurjaya.com SEO berkualitas atau artikel-artikel Nurjaya. Itu yang paling penting itu di sini teman-teman. Readability-nya good dan SEO-nya good. Apa sih yang bisa, metrik apa sih sebenarnya yang bikin readability dan SEO itu good? Jadi teman-teman bisa dicek di paling bawah nanti di websitenya. Di sini. Contoh di sini jasa SEO, fokus keyword itu keyword yang kita target itu tuh apa gitu. Dan ini tampilan mobile atau tampilan telepon gitu tuh. Dan di sini ada desktop result. Jadi ini tampilan yang ada di Google. Dan ini yang ada di mobile. Ini lebih ke arah gimana? Kalau teman-teman bisa dicek itu, kalau artikel ini di-share itu biasanya bentuknya mobile result gitu. Terus ini SEO analisnya gitu. Yang berdampak pada SEO analis itu poin-poinnya ini: keyword phrase, SEO title, kepanjangan titelnya, terus text length. Ini kan tuh
5.000 kata, tapi ini pengerjaannya lebih dari 1 minggu gitu. Imek ada suara apa itu? Tapi nggak jawab pertanyaan kan begini. Keypress introduction-nya, terus keypress length dan keypress density-nya itu harus ada semua dan jangan terlalu over banget gitu. Di sini internal link merah karena saya belum memasukkan internal link dan outbound link. Contoh internal link dan outbound link gampang. Misalkan jasa SEO dibuat mau internal link ya kayak gini aja. nurjaya.com. Ini internal linknya kan nurjaya.com. Terus jasa PBN atau jasa backlink. Nah, saya backlinknya ini diarahkan ke wikipedia.com backlink. Ini namanya outbound link. Outbound link itu segala sesuatu link yang di luar dari website kita gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Ada lagi Mbak Nanda pertanyaannya? Maaf Mas Nur, biar lebih mempersingkat dan padat aja, mungkin beberapa pertanyaan nanti Saman katakan dulu, awalnya Saman jelaskan dulu ini tuh untuk pertanyaan ini dan jawabannya ini gitu, biar nanti banyak orang-orang yang nggak terlalu melebar untuk pembahasannya. Oh iya, kalau untuk pertanyaan tadi yang site mapping, ini bisa di sini di bagian SEO YOAS-nya itu yang bagian feature atau fitur gitu. Terus kalau tadi ada pertanyaan ini gratis atau enggak, ini free. YOAS ini free dan ada yang premium. Teman-teman bisa gunakan pakai yang free aja udah lumayan bagus gitu. Kalau ini tadi mana? Kalau ini gimana sih supaya readability-nya bagus dan SEO-nya bagus? Ini sesuai metrik yang ada di paling bawah di artikel aja gitu, Mbak. Oke, pertanyaan lain silakan. Tinggi. Jawab. Ada pertanyaan yang lain untuk cara penulisan atau penempatan artikel yang SEO itu bagaimana sih? Itu dari Kang Bayi. Silakan dijawab Mas Nur. Gimana kurang jelas ya? Cara penulisan atau penempatan artikel yang SEO itu bagaimana sih? Oh, Itu penempatan. ya pertanyaan dari Kang Bayi. Intinya Mas atau Mbaknya itu mau fokus pakai tool apa atau sesuai keinginan sendiri. Dan kalau mau keinginan sendiri mah gampang banget itu. Gimana supaya SEO banget. Yang penting keyword density-nya 1%. Dan ada H1, H2, H3. Itu kalau biasanya orang-orang kayak gini tuh apa ya, pakai Joomla, Moodle dan lain-lain. Tapi kalau kita orang-orang yang pakai WordPress itu kita bisa tentukan aja gimana supaya artikel yang SEO kita pakai metriknya toolnya itu sendiri. Misalkan ini YOAS, gimana artikel SEO friendly itu seperti apa. Nah, yang paling perlu ditekankan ya yang penting readability-nya good sama SEO-nya itu good atau ditandai dengan indikator atau lampu yang warnanya hijau gitu. Mungkin itu, Mbak. Gimana Kang Bayi udah jelas. Kalau belum bisa ditanyakan lagi lewat Google, lewat WhatsApp group. Pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Erik. Pertanyaannya dari Mas Erik, minta tolong dipraktekkan bagaimana mengoptimasi web, plugin apa aja yang dipasang, artikel yang bagaimana yang harus dibuat dengan macam-macam keyword tadi. Maksudnya ini mungkin Mas Erik minta langsung dipraktekkan ke webnya, bagaimana cara memasang plugin dan juga artikel yang seperti apa yang baiknya ditampilkan di web. Gitu. Oh, itu ya. Oke, jadi gini sih, lebih ke arah plugin apa saja yang dipasang. Oke, yang paling penting itu satu, YOAS atau iOS SEO Pack. Kedua,
pasang CDN atau chat. Jadi kalau CDN ini Masnya bisa pakai Stackpad maupun Bunny CDN. Terus pasang plugin chat. Misalkan pakai Lightspeed Chat atau W3 Total Chat gitu. Atau pakai WordPress Chat aja udah bagus banget gitu. Sebenarnya terus pakai security ya. Security ini bisa pakai WordPress atau pakai all-in one security, itu bagus juga. Dan lebih ke arah itu aja sih. Masih ada Mas Nur, bagaimana artikel yang harus dibuat dengan macam-macam keyword tadi? Artikel yang bagaimana yang harus dibuat dengan macam-macam keyword tadi. Mungkin kan tadi ada transaksional keyword dan sejenisnya itu, mungkin beberapa contoh judulnya aja bisa Mas Nur jelaskan. Oh iya, sebenarnya simpel banget ya. Yang penting artikel itu kita bukan hanya bahas artikel ya, website ya, lebih ke arah gimana supaya website itu dapat authority dari Google, yaitu dengan artikel-artikel yang banyak pembahasannya itu dengan satu topik yang lainnya itu nyambung. Itu yang perlu ditekankan banget. Dan macam-macam keyword ini Masnya bisa garap, misalkan saya sebutin aja tadi paket wisata Malang gitu. Ya, Masnya ngincer aja tuh apapun yang ada di Malang itu dibuat artikelnya gitu. Dan lebih ke arah apa ya? Tadi kan pembahasan keywordnya kita terlalu banyak juga sih. Mungkin nanti saya update aja di nurjaya.com gitu. Tapi apa ya? Keyword ini saya sendiri bagikan itu lebih ke arah 3. Saya menyebutnya 3. Keyword yang harus dioptimasi itu sendiri sesuai Google. 1. Yang keduanya itu keyword brand. Dan 3, keyword tempat. Jadi gimana supaya optimasinya bagus? Kita buat aja. Suaranya bentrok ya. Jadi kita buat aja lebih ke arah mapping keywordnya itu gimana supaya keyword yang ada di website kita itu bukan keyword yang kita tuju di Google. Nah, ini yang paling bagus strateginya. Jadi gimana supaya Google itu mendikte atau menganggap keyword yang ada di artikel kita itu sebuah keyword brand maupun keyword tempat, itu bakal bagus naiknya. Dan itu namanya local SEO, dan itu yang lagi modern SEO atau praktisi modern SEO jalankan sekarang. Lanjut, Madanda. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Jahe, tips SEO buat produk itu seperti apa? Ini bakalan nyambung sama pertanyaannya Mas Yogio tentang optimasi keyword untuk website dan all shop atau konten produk itu seperti apa. Jadi SEO dalam produk itu kayak gimana sih? Oh iya, tips SEO buat produk sama lebih ke arah tadi apa Mbak? Jadi tips SEO buat produk sama cara mengoptimasi keyword dari untuk all shop. Tadi kan yang dijelaskan hanya untuk artikel di website aja, gimana kalau di website untuk all shop gitu. Nah, ini nih yang yang baru beberapa hari lalu itu, bentar dihapus dulu. Beberapa hari yang lalu itu Google kan update. Intinya gimana supaya update-nya itu artikel enak, lebih ke arah gimana supaya website kayak Lazada dan lain itu nggak naik anggung terus gitu. Jadi dibatasi tuh hanya 2 maksimal link. Terus kalau untuk
tips SEO buat produk itu gampang, lebih ke arah kita kejar aja keyword, lebih ke arah kita ngejar keyword untuk lokal SEO. Jadi misal gini, jual kurma di Pare atau jual kurma di Jogja, itu bagus banget tuh. Nah, tapi sebelum itu kita bisa gunakan tuh yang namanya Google My Business. Nah, itu udah bagus banget kalau itu. Mungkin teman-teman bisa dicek aja di googling lah istilahnya itu, Google My Business itu apa sih gitu. Nanti kesempatan selanjutnya bakalan dibahas juga itu. Jadi apa ya? Ketika kita menggunakan Google My Business itu sejuta fitur itu ada ya istilahnya, apalagi hanya untuk jual beli karena Google memfasilitasi hal itu gitu. Tadi pertanyaan selanjutnya apa Mbak? Menyusun kategori ya? Ya, bagaimana cara menyusun kategori yang bagus? Apa harus banyak? Nah ini sebenarnya jujur saja kalau saya sendiri orang yang nggak mengoptimasi keyword di deskripsi di kategori maupun di tag. Jadi saya lebih suka optimasi keyword yang di artikelnya aja, bukan di kategori maupun tag. Nah, kenapa kayak gitu? Karena apa? Kalau ada beberapa PBN saya kan itu satu pengguna. Jadi itu fatal banget kalau di kategori maupun di tag itu di SEO-in istilahnya tuh. Tapi kalau masnya punya website tapi penulisnya banyak, itu bisa kategorinya di SEO-in, tinggal di backlink aja mas, itu aja. Jadi related link atau internal link atau contoh baca selanjutnya itu lebih diarahkan ke kategori, gitu aja mas. Oke, lanjut mbak. Ini pertanyaan dari Mas C. Rajab. Itu dia cerita, saya bikin konten yang sesuai SEO, settingan juga SEO, juga udah ada on page dan konten. Tetapi kenapa kalah dengan konten website yang terlanjur viral? Apakah traffic dari sumber lain berpengaruh? Jadi dia tanya, traffic dari sumber lain itu berpengaruh atau tidak sih di suatu website itu? Nah, itu penting banget. Oke, saya share lagi ya. Yang ini nih. Intinya gini, yang hal-hal faktor yang menjadi acuan ranking Google itu, ya ini ada 6. Usia domainnya udah 3 bulan belum. Terus trafiknya, yang penting itu visitornya, itu kalau bisa 100 orang dulu nih. Gimana supaya 100 orang, masnya itu bisa gunakan share-share aja ke grup-grup Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Terus durasi ini sangat penting. Kenapa penting? Menurutku ketika orang itu mengunjungi website kita lebih dari 7 menit, itu bisa dinamakan manusia, itu metriknya Google. Jadi kalau kurang dari 7 menit, itu hati-hati gitu. Gimana supaya kita tahu 7 menit atau beberapa menitnya, masnya aja bisa cek pakai tool gratis banget di Small Tool SEO atau Small SEO Tool di Google gitu. Jadi mas itu bisa ngecek waktu dalam satu artikel itu berapa menit. Apalagi kalau ditambahkan gambar data maupun video-video dari YouTube dimasukkan ke artikel itu bakalan bagus. Dan yang 3 ini authority, yaitu dari 1 2 itu membentuk authority GAPA, CFTF. Jadi lebih karena nanti backlink. Ini temanya, terus temanya mas yang digunakan itu tema yang SEO friendly atau belum gitu. Masnya bisa dicek aja tuh pakai GTmetrix ataupun Google PageSpeed. Nah kalau yang nomor 5-nya ini backlink, ada nggak backlinknya dari PBN, Edu, Government? Kalau misalkan belum ada,
dicoba dikit-dikit aja di backlink Mas. Misalkan Mas bikin website lain atau saling nge-backlink di forum-forum, tapi saling nge-backlink juga harus hati-hati. Yang paling penting spam score. Kalau spam score-nya di atas 10 jangan mau tukaran backlink. Tapi kalau masih spam score-nya di bawah 10 bolehlah tukaran backlink gitu. Dan kalau bisa faktor yang paling penting di tukaran backlink itu minimal artikel 50 gitu. Terus ini social signal yang tadi disebutin. Artikel itu harus di-share, misalkan dibagikan di grup Facebook, WhatsApp, atau di YouTube maupun di Pinterest gitu. Itu bagus banget itu social signal tuh. Oke, ada lagi Mbak? Ada. Itu pertanyaan dari Mas Yainul. Seberapa penting sih backlink untuk website kita? Apa tidak cukup hanya menggunakan on-page SEO aja? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya backlink ini penting atau nggak pentingnya tergantung rival kita atau website orang lain itu. Kalau website orang lain yang nge-backlink, kita tanpa backlink, sama aja kita perang tanpa senjata itu, Mas. Jadi ya, ya perang tanpa senjata itu bunuh diri gitu. Jadi harus pakai backlink, wajib itu pakai backlink itu. Bisa aja misalkan Masnya sekolah di universitas apa atau di kuliahan yang mana, ada tuh namanya bukan Google, Backlink Edu. Nah, minta aja tuh staff dari universitasnya itu minta backlink gitu di website saya, itu bisa lah gitu. Itu pokoknya backlink itu penting atau nggak penting, itu sangat penting gitu Mbak. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Nur. Ini tentang gimana sih cara membuat landing page yang SEO di sebuah website itu? Landing page yang SEO ya? Ya, di sebuah website. Nah, oke. Yang tadi barusan disebutkan lagi, yang penting di landing page itu, kalau landing page ini unik, Mbak. Uniknya kenapa? Kita harus generate traffic dulu sebelum kita SEO-in. Bisa pakai Google Ads, pakai FB Ads, atau IG Ads, Instagram Ads gitu. Kalau nggak pakai generate traffic kayak gitu, nggak bakal jadi apa-apa itu landing page. Kecuali di backlink banyak dan kualitas backlink-nya itu bagus-bagus. Contohnya backlink apa buat landing page? Itu bisa pakai backlink edu ataupun backlink government gitu. Misalkan jabar.gov.id atau Jafar mungkin Jateng atau Jatim Go.id gitu. Itu bagus banget gitu. Jadi tips buat SEO landing page itu yang penting generate traffic dulu tuh dari Google Ads atau FB Ads atau IG Ads, dipanasin dulu istilah mesinnya itu. Terus Gmetric sama page speed-nya itu bagus, minimal banget kualitas B. Kalau bisa kualitasnya A gitu. Soalnya landing page kalau nggak di generate traffic dan UI UX-nya jelek atau page speed-nya kurang bagus, yang berdampak juga gitu. Terus lebih ke arah keyword density-nya harus diperhatikan lagi. Terus gambarnya kan landing page itu pakai gambar sama video tuh. Gambar itu harus pakai ALT sama titelnya harus diisi. Kalau nggak diisi fatal juga. Terus yang penting konten atau tulisan atau katanya itu di dalam landing page itu minimal 700 kata, minimal banget. Kalau saya sarankan mah 1000 kata itu. Dan kalau bisa lagi di landing page itu minimal 10 menit. Kalau misalkan orang buka landing page itu, misalkan tokopedia.com itu landing page, ya gimana supaya usernya itu di tokopedia.com itu minimal 10 menit harus ada di situ. Itu metrik dari Google-nya gitu. Lanjut Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Khairul Ahkam. Jumlah inbound link dan outbound link berapa sih per artikel itu? Oke. Kalau inbound link mah bebas.
tapi jangan terlalu banyak juga. Misalkan kalau saya sendiri maksimal itu 7 inbound link, dan outbound link itu maksimal 3. Itu di dalam satu artikel. Tapi kalau masnya mau bikin artikel yang kayak Wikipedia, itu inbound link sampai 15 maupun outbound linknya 15 atau lebih itu bagus banget gitu. Tapi yang paling penting itu kalau di Wikipedia kan bisa nyampe tuh 15.000 kata gitu. Nah itu harus memperhatikan lagi metrik yang ada di SEO Yoasnya itu, Mas Khairul. Gitu Mbak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mas Jusman Duri. SEO settingan blogspot untuk blog baru. Jadi settingan yang pas untuk blogspot itu kayak gimana biar jadi SEO? Oke, SEO settingan blogspot untuk blog baru. Ini sebenarnya apa ya? SEO itu bisa dipakai di platform manapun. Cuman kalau di WordPress itu sangat mudah banget. Kalau di blogspot ini masa bisa install aja sih pakai SEM atau LEM gitu di localhost, di lokasi itu install WordPress Mas. Terus Masnya install SEO Yoast gitu. Itu paling saran saya itu. Jadi artikel yang ada di nanti di localhost itu yang Mas install WordPress dan Yoast, plugin Yoast itu bisa di copy langsung nanti di Blogger atau Blogspot ketika udah selesai gitu. Karena saya juga main Blogspot itu buat PBN saya Mas, PBN pribadi maupun PBN corporate itu pakainya itu gitu. Jadi sangat disayangkan kalau istilahnya di Blogspotnya aja, tapi kita nggak tahu optimasinya. Salah satunya caranya optimasi itu sekarang trennya lebih ke arah SEO Yoast itu ikuti gitu, ikuti kebijakannya Google. Mungkin itu aja Mbak. Ini pertanyaan yang terakhir dari Rizky Ubadillah, tapi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa rupiah yang harus disiapkan untuk membangun sebuah website yang mempunyai income bersih 50 juta per bulan? Kemudian yang kedua, berapa lama sih waktunya? Dan yang ketiga, beban operasional tiap bulan berapa dan untuk apa aja? Ini pertanyaannya sangat mendetail sepertinya dan perlu direng-reng juga. Jadi mungkin bisa dijawab secara padat dan singkat oleh Mas Nur. Oke. Berapa rupiah yang harus disiapin ya untuk ngebangun sebuah website yang income 50 juta? Sangatnya 50 juta, Pak. 4M juga saya pernah gitu kan, sombongnya gitu lah. 4M itu per bulan. Yang paling penting sih gini, apa ya? Paling penting itu kita harus menguasai on page dulu tuh. Istilahnya kalau di dalam satu kitab itu, ya kitabnya itu harus dikuasai benar-benar, tidak perlu dibaca sampai tidur gitu. Yang paling penting itu sih. Karena ketika itu udah selesai, yang penting ilmunya udah selesai, yaitu passive income berapapun itu bisa. Dan kalau mau dijabarin itu lumayan sih waktunya, tapi nggak apa-apa deh, 2 menit atau 3 menit ya. Nah. Pertama bikin website yang SEO banget gitu, dengan pakai Yoast dan lain-lain, dan targetin websitenya itu minimal kalau sekitar 1 atau 5 juta itu 100 artikel sampai 1000 artikel. Nah, Mas bapaknya atau mbaknya ini bisa direng-rengin tuh, ketika 100 sampai 1000 artikel aja penghasilan sampai 5 jutaan. Tapi itu kalau pakai apa ya, CPS saja Indonesia atau Bank Indonesia. Kalau saya sendiri untuk visitor 10.000 itu bisa nyampe sih sekitar puluhan juta itu 10.000 visitor ya dengan Google AdSense. Tapi kalau untuk corporate 10.000 itu bisa nyampe ratusan juta itu, tergantung apa keyword yang dibidiknya Mas. Misalkan Mas kayak tadi itu ini passive income bersih itu berarti itu ya Mbak ya, untung bersih gitu ya. Iya Mas Nur, pasif punya income bersih 50 juta.
Kalau income bersih mah, yang paling penting itu. Terus create tuh PBN atau bisa order jasa backlink atau order jasa PBN. Tapi lebih baik order jasa backlink daripada order jasa PBN. Kalau yang uangnya terbatas gitu. Tapi kalau uangnya masih ada sisa mah, saya sarankan PBN sendiri karena apa? PBN itu apa ya? Aset digital yang kekinian banget yang saya aja punya sih. PBN aja saya punya sekitar 1.000 lebih gitu untuk menaikkan sebuah brand corporate gitu. Terus kalau misalkan 50 juta per bulan itu ya mungkin 3 bulan udah selesai. Tapi ya minimal 10.000 artikel tuh dengan 2.000 kata per artikelnya. Terus kalau bisa lagi di artikelnya gimana supaya orang itu di artikel kita bertahan 30 menit. Nah, ketika bertahan 30 menit, maka artikel yang banyak itu bakalan tercover sama Google dan indeksnya cepat dan terranking gitu. Terus nggak sampai di situ aja, Mas harus optimasi keyword-keyword yang Mas dirasa nggak penting itu penting dengan tool yang namanya Ahref maupun Semrush. Jadi websitenya dimasukin aja di metriknya atau di Ahref atau Semrush nanti muncul tuh keyword-keyword apa aja yang harus dioptimasi. Nah silahkan di backlink. Itu 50 juta itu bisa karena ada beberapa apa ya teman-teman kita juga ada lebih dari sehari 4 juta itu ada dari Google AdSense Top itu. Kalau mau belajar lebih lagi nanti mungkin ada webinar-webinar selanjutnya lah untuk membahas gimana sebuah satu website itu mendapatkan penghasilan passive income puluhan juta gitu. Mungkin ada ya yang pertanyaan nomor 3 apa tadi Mbak? Pertanyaan yang ketiga, beban operasional tiap bulan itu berapa dan apa aja? Nah, yang paling penting ini 10.000 artikel itu sanggup berapa hari atau berapa bulan. Yang penting itu dulu, udah fokus di situ aja. Atau backlink itu sehari, bukan, sebulan aja bisa menghabiskan 5 jutaan. Itu kalau mau main bagus. Tapi kalau mau main brutal banget, ya mungkin ada puluhan juta untuk nge-backlink aja. Apalagi kalau Masnya bikin PBN sendiri, itu mungkin 10 kali lipat biayanya gitu. Itu bisa direng-reng lah gitu. Lanjut Mbak. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya sudah tidak ada, jadi ini mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi masih bisa dijawab sampai waktu menuju jam 12 nanti. Jadi silakan kalau mau ada yang ditanyakan lagi bisa langsung menuju WhatsApp group. Sebelum sesi pertanyaan akhirnya diakhiri. Oke, saya share itu dulu ya, keywordnya apa toolnya Mbak ya, SEO toolnya. Oh ya. Supaya teman-teman juga dari sini seenggaknya ada gambaran lah gitu. Contohnya ini nih, saya menggunakan cloud hosting atau VPS itu, ini pakainya filter, gitu. Cukup lah 1 giga, 1 core. Tapi saya menyarankannya 2 core gitu. Dengan apa ya? RAM-nya sih bisa 2 giga dulu atau apapun. Pilih aja yang high frekuensi dan tempat yang paling cepat, yaitu kan di Indonesia. Kebetulan folder sendiri belum ada di Indonesia, hanya ada di Singapura. Bentar, di sini nggak ada perwakilan upload ya. Aman lah. Terus ini kita pembahasan cloud hosting, yang penting high frekuensi dulu. Kenapa high frekuensi? Karena high frekuensi itu SSD-nya pakainya NVMe atau harddisk-nya itu tuh harddisk generasi terakhir dari SSD itu namanya NVMe. Itu kecepatannya 10 mungkin
puluhan kali lipat dari SSD itu sendiri. Oke, terus pakai panelnya kalau mau pakai yang gratisan bisa pakai ini AA panel. AA panel itu gratis banget nih. Jadi bisalah dipakai gitu atau bisa digunakan gitu. Daripada kalau saya sendiri pakai Run Cloud bayar. Tapi kalau AA panel ini free. Bisa install sendirilah gitu. Bisa aja di sini nih pakai PBTWS install AA panel. Ini ada caranya. Terus keyword apa sih Semrush. Semrush ini kayak gini tampilannya nih teman-teman. Ini kebetulan saya pakai Semrush yang Pro, jadi bukan yang guru. Jadi hal yang paling harus kita perhatikan banget itu adanya di ini bagian database, device-nya harus mobile, database-nya harus Indonesia, jangan US, tanggalnya harus baru, currency-nya bebas, USD kayak IDR kayak bebas. Dan hal-hal yang paling penting di sini volumenya misalkan 3.600 per bulan, terus keyword difficult-nya 73%, kompetisinya hard, terus CPC-nya 0,7. Nah, kalau anak-anak e-commerce kata kunci kayak gini di AdSense itu rugi banget. Tapi kalau untuk orang-orang corporate itu untung banget. Terus kalau kenapa rugi banget kalau orang-orang blogger atau e-commerce? Karena ini keyword difficult-nya hard. Biasanya ini orang-orang, bukan orang-orang bahkan, lebih ke arah corporate lain atau perusahaan-perusahaan lain yang menduduki ini paket wisata Malang keywordnya. Kita bisa cek aja di sini paket wisata Malang pakai google.com atau google.co.id. Saran saya google.co.id sih. Kayak ini kebanyakan Ongis Travel, terus ada iklan-iklannya, terus Traveloka gitu, terus Abimanyu Tour, ini udah Nahwatur, ini udah bagus banget, website-website yang corporate banget gitu. Jadi ya wajar aja kalau keyword difficult-nya hard. Terus mungkin nanti ada pertanyaan juga, ini apa namanya? Nah, ini namanya Google My Business. Jadi teman-teman itu SEO itu tidak melulu tentang WordPress, tapi ada namanya Google My Business juga, itu bisa SEO-in. Bisa dilihat di sini tuh. Ini namanya Google Map yang Google My Business gitu. Terus ada lagi di sini related keyword. Ini saya pakai namanya ini apa keyword everywhere tool gitu. Ini keyword tool yang bisa melihat related keywordnya maupun orang-orang yang mencari keyword yang serupa gitu. Oh, saran extension Google untuk membantu extension ini salah satunya, Mas, Mbak. Pakai namanya keyword everywhere gitu. Ini disarankan banget keyword everywhere itu. Kayak contohnya paket wisata Bromo aja 15.000 tuh. Pencariannya 0,28, itu bisa digarap nih. Simpelnya kayak gitu itu. Tapi kalau mau lebih detail lagi, dicek lagi di Abesource. Jadi kita itu jangan ngeceknya di satu tool atau di satu platform aja, tapi harus di semua platform. Contoh ini paket wisata Malang. Kalau kita seorang blogger atau e-commerce mau mengoptimasi kata kunci paket wisata Malang, itu bisa. Tapi ini SD itu namanya SEO difficult yang search engine. Tapi ini PD itu yang berbayar atau iklan. Kalau kita ngiklan itu boncos nih. Banyak banget itunya apa lawan kita dari rivalnya kita. Kalau kita mau yang kita SEO-in ini nih bagian paket wisata Malang 3 hari 2 malam. Ini bagus banget. Volumenya kecil, persaingan rendah juga. Justru yang kecil-kecil gini jangan salah. Biasanya kalau di Google Trend dia bakalan naik drastis. Kalau di sini bulanannya kecil kelihatannya, cuman si keyword ini atau si Google ini apa ya, hanya ngasih tahu bahwa apa ya, bahwa keyword ini hanya misalkan 3.000 pencarian atau 6.000 pencarian, tapi teman-teman harus lihat juga ini namanya nih
Google database-nya itu cuma 43% yang dikeluarin istilahnya datanya tuh. Jadi misalkan 43% itu 3.600, ya berarti ada data yang enggak dikasih tahu publik itu berapa persen gitu, 60 berapa ya, 66% data yang enggak ditampilin di publik itu. Dan kayak saya sendiri seorang praktisi SEO harus jeli di sini di bagian apa Google database-nya. Oh iya, ini namanya SEO Quack ya. Nama toolnya SEO Quack. Jadi di Google Chrome itu bisa pakai SEO Quack sama keyword everywhere gitu. Gitu. Ada lagi, Pak? Ada Mas Nur, ini pertanyaan terakhir ya. SEO buat optimasi channel YouTube itu seperti apa? SEO buat optimasi channel YouTube. Iya. Oke, dibahasnya sekarang ya, bukan sesi yang lainnya ya. Sebenarnya SEO channel YouTube sendiri, iya kan, soalnya ada part-part webinar kita kan, gitu. Ada di Tajera Media gitu. Rencananya kan mau bikin juga gitu, Mbak. Tapi saya bahas juga nih, SEO buat optimasi channel YouTube. Yang paling penting itu kita pakai tool yang namanya TubeBuddy. Yang paling penting ini dulu. Nah, kenapa pakai TubeBuddy? Kita mau optimasi apa kalau kita nggak tahu toolnya gitu. Nah, ya tool kedua itu namanya Vidiq. Nah, ini kedua tool ini bisa digunakan free, cuman performanya kurang. Tapi saya sarankan kalau mau ngincer SEO-nya buat YouTube, saya sarankan masnya pakai TubeBuddy. Karena apa? Di situ ada banyak fitur gimana supaya kita tahu keyword apa aja yang lagi tren untuk channel kita dan keyword apa aja yang lagi tren untuk melihat itu saingan-saingan channel-channel kita, lebih ke arah itu. Terus optimasinya itu mungkin lebih ke arah gimana supaya orang betah di video kita. Nah, di situ yang paling penting itu gimana orang itu bertahan minimal banget itu 2 menit di di video kita. Syukur-syukur kalau orang itu mengunjungi di video kita lebih dari 8 menit. Itu bakalan banyak yang rekomendasiin. 2 menit aja banyaknya YouTube engine-nya ada di rekomendasi video itu mereferensiin. Apalagi kalau video itu lebih dari 8 menit dilihat gitu. Mungkin itu aja Mbak Nanda. Sepertinya sesi tanya jawab kita kali ini udah selesai ya teman-teman. Jadi buat yang belum kebagian tanya jawab bisa ditanyakan ke pertemuan besok. Sebentar ini masih azan. Jadi teman-teman yang bertanya tentang materi, nanti PPT-nya akan langsung saya bagikan melalui via grup WhatsApp. Jadi bisa di-download. Saya selaku moderator akan memberikan sedikit kesimpulan sedikit tentang apa yang dijelaskan dari Mas Nur tadi. Ada 5 poin, yaitu SEO dapat terbantu dengan tools yang berasal dari Google, kemudian banyak dari tools tersebut yang bersifat gratis. Proses SEO bukanlah proses yang instan, jadi kita butuh proses dan pemantauan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu landing page itu harus di backlink, jadi tidak bisa dibiarkan aja. Sekian webinar kali ini, saya selaku moderator dan juga dari Nur Jayati meminta maaf apabila ada kesalahan dan
segala sesuatu di webinar yang kurang berkenan. Semoga kita besok masih bisa bertemu lagi di jam 10 sampai jam 12. Di jam 10 sampai jam 12 seperti biasa, nanti linknya via Google Meet akan langsung dibagikan via WhatsApp group. Mungkin Mas Sur ada sedikit konklusi sebelum saya akhirnya menutup sesi webinar kali ini. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, terima kasih sudah hadir di acara webinar kali ini. Sampai jumpa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah.